Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 16 hingga ayat 31. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan apa yang kami renungkan, semuanya itu kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 16 hingga ayatnya ke-31 di bawah perikop mana Sabat. Ayat 16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seseorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang, 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Demikian kan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas kitab Keluaran terkait mana dan Sabat. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kisah dari bangsa Israel yang ada dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dalam perjalanan itu Tuhan menyediakan mereka makanan, yakni mana. Sebagai manusia, kita melihat mana itu sebagai makanan yang sangat-sangat nikmat. Karena apa? Karena di padang gurun itu tidak ada apa-apa selain penyertaan Tuhan, yakni mana. Tetapi dalam pemberian itu Tuhan juga mengingatkan kepada bangsa melalui Musa bahwa Tuhan menyediakan satu hari, yakni hari ketujuh, hari Sabat, yang dikatakan hari perhentian. Allah menginginkan bangsa Israel untuk berhenti melakukan segala pencarian di dalam kehidupan mereka, entah itu makanan, entah itu apapun yang mereka perlukan bagi kehidupan mereka, untuk melihat bagaimana karya dan penyertaan Allah. Kita membaca serta merenungkan ini firman, kita melihat bagaimana Musa begitu marah kepada bangsa Israel yang tidak taat. Bahkan pada hari yang ketujuh itu mereka masih saja keluar dan mencari mana. Padahal Musa sudah mengingatkan bahwa pada hari yang keenam itu Tuhan sudah memberikan 2 kali lipat. 2 kali lipat untuk apa? Untuk mereka dicukupkan sampai pada hari yang ketujuh. Jadi mereka tidak perlu mencari lagi di luar sana. Tetapi perbuatan mereka itu menyimpang dari apa yang diberitahukan Musa kepada mereka. Ini menunjukkan bagaimana kita punya sikap sebagai manusia yang tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Kutong diberikan waktu untuk berefleksi, diberikan waktu untuk beristirahat, diberikan waktu untuk menyadari bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kutong kehidupan. Bukan soal bagaimana kutong harus memenuhi kutong kebutuhan saja, tapi kutong juga harus berhikmat untuk melawat kutong pun diri sambil melihat penyertaan Tuhan di dalam kutong kehidupan. Bayangkan kalau orang kerja 1 kali 24 jam tanpa istirahat dalam 1 minggu, apa yang terjadi dalam tubuh dan diri mereka? Itu bisa mengalami stres berat. Itu bukan hanya pemenuhan kebutuhan, itu menjadi pemenuhan akan keinginan, yang akhirnya kita malah melukai tubuh Kristus yang ada dalam diri pribadi kita, dan kita menyakiti hati Tuhan karena tidak menyadari bagaimana penyertaan Tuhan di dalam ketempuh kehidupan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berhenti sejenak untuk belajar melihat bahwa Allah tetap bekerja sekalipun kita tidak bekerja. Bukan berarti bahwa kita tidak usah bekerja, tidak. Karena Tuhan menyatakan kita tidak. Tetapi bekerjalah dengan berhikmat, agar pekerjaan itu betul-betul menghidupkan kita, bukan kita menghidupkan pekerjaan itu. Mari kita melihat bahwa Tuhan betul-betul bekerja dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan, setiap problem yang kita alami dalam rumah tangga kita. Kalau bangsa Israel dapat mana di dalam perjalanannya di padang gurun yang sangat mustahil ada apapun di situ, bagaimana kita yang ada pada saat ini? Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman-Nya. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.